Wabarakatuh. Ini kita lanjut video pembahasan untuk pertemuan kita yang kedua, di mana pertemuan kedua topik yang akan kita bahas di dalam mata kuliah audit perpajakan. Ya, jadi di mata kuliah audit perpajakan kita mereview kembali ya aturan-aturan dan ketentuan-ketentuan yang ada di dalam perpajakan. Kenapa kita mereview kembali aturan dan ketentuan dan jenis-jenis dan tata cara ya? Dikarenakan untuk mengaudit ya, untuk mengaudit kita wajib mengetahui bahwasanya tujuan audit ini adalah memeriksa. Ya, yang kalian tahu bahwasanya tujuan audit itu adalah melakukan pemeriksaan. Ya, jadi dalam melakukan pemeriksaan, ya, kalau kalian audit laporan keuangan yang diperiksa apa yang telah dibuat oleh seorang akuntan. Ya, apa yang telah dibuat oleh seorang akuntan itu adalah laporan keuangan. Ya, informasi keuangan di mana proses pembuatan laporan keuangan itu dari proses awalnya itu berawal dari transaksi, kemudian proses dilakukan dan akhirnya berbentuk laporan keuangan. Ya, ini biar paham. Ya, jadi ketika itu adalah laporan keuangan, ya laporan keuangan berarti memeriksa apa yang telah dibuat. Ya, apa yang telah dibuat oleh seorang akuntan. Nah, pemeriksaan yang dilakukan adalah laporan keuangan. Ya, informasi yang dibuat apakah sudah sesuai dengan standar akuntansi keuangan, apakah nilai yang dicatat sudah transparan, sudah memenuhi kaidah-kaidah standar penyusunan laporan keuangan, ya, itu diperiksa oleh auditor. Ya, yang diperiksa adalah apakah penyusunan isi dari informasi laporan keuangan itu dibuat sesuai dengan kaidah penyusunan laporan keuangan, standar, ya, transparan, fair value, ya itu ada komponen-komponen ya yang wajib harus ada di dalam informasi keuangan, ada ketentuan. Nah, ketentuan itu apakah dijalankan oleh seorang dijalankan oleh seorang akuntan dalam menyusun laporan keuangan atau tidak? Ya, terjadi kesalahankah, ada atau terjadi penyelewengankah? Kalaupun terjadi penyelewengan, materialkah? Ya, itu kalau kita kaji dalam mengaudit laporan keuangan. Nah, sedangkan tema kita ini adalah audit perpajakan. Nah, mungkin lebih spesifik karena pajak itu sendiri merupakan salah satu komponen yang ada di dalam laporan keuangan. Ya, apa komponennya? Di dalam setiap pendapatan perusahaan akan dikenakan pajak, salah satunya ya, pajak penghasilan yang sudah pasti ada di dalam perusahaan, seluruh perusahaan akan ada dikenakan pajak penghasilan jikalau emang perusahaan itu perusahaan yang kena pajak. Nah, itu salah satu ya, salah satu pajak. Nah, sehingga ya namanya audit perpajakan di sini berarti akan melakukan pemeriksaan. Apa yang diperiksa? Apakah penyusunan ya laporan pajak ya, jadi perusahaan pun ada laporan pajak. Apakah laporan pajak yang dilaporkan oleh perusahaan ke kantor pajak itu laporan pajaknya sudah memenuhi ketentuan dan ketetapan aturan yang ada di dalam peraturan undang-undang kita ya, peraturan perpajakan yang sudah dibuat oleh undang-undang. Nah, maka untuk memeriksa tersebut ya, maka selaku pemeriksa wajib mengetahui apa aja ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi perusahaan atas pajak yang atas pajak yang dikenakan kepada perusahaan. Jadi emang kajian kita untuk pertemuan 2 sampai 7 ini mengkaji tentang ketentuan, cara memeriksa, tata cara ya, poin bab 2, bab 3, bab 4, bab 5, bab 6 dan bab 7 ya. Nah, itu akan kita kaji di dalam pertemuan ini. Tapi ini tidak semua akan kita kaji karena beberapa mungkin ini adalah mereview yang mungkin sudah kalian pelajari, mungkin ada pembahasan di mata kuliah sebelumnya, tapi ini kita akan mereview kalau emang sudah pernah dibahas ya. Nah, untuk pertemuan ini yang kita kaji lebih dalam itu adalah jenis dan tata cara pemungutan pajak. Ini dasar ya. Jenis dan tata cara pemungutan. Ya, wajib kita mengetahui kenapa ya, jadi mengapa kita harus mempelajari peraturan tersebut? Ya, agar kita juga lebih paham mengenai pajak, karena pajak ini sendiri dikenakan untuk seluruh wajib pajak, berarti seluruh warga yang tinggal di Indonesia, seluruh individu, seluruh manusia ya yang tinggal di Indonesia akan dikenakan pajak. Ya, jadi pajak ini iuran individu yang diberikan kepada negara Indonesia, di mana uangnya ini nanti akan dikelola untuk perkembangan negara itu sendiri. Jadi ini kita harus kritis ya. Kenapa saya bilang kritis? Karena banyak orang yang nggak tahu bayar pajak, tapi dampak yang dihasilkan bagi si pemberi pajak ini bahkan mengecewakan. Ya, selaku kita yang selalu membayar pajak, ternyata uang yang kita berikan ya kepada pemerintah malah diselewengkan. Maka agak kritis kita di dalam pemerintah ya. Jadi berharap masyarakat Indonesia ya terutama pemuda-pemudi ya bersekolah tinggi ya kritis dengan apa yang mereka jalani di kehidupan, terutama ya
di Indonesia ya, dengan ada aturannya pajak seperti ini ya, kita tidak dibodoh-bodohi ya, dengan kita punya ilmu ya, kita tidak dibohongi, dan kita bisa menuntut ketidakadilan tersebut. Kenapa nggak adil? Nah, karena kita tahu aturannya. Jadi tidak hanya orang hukum yang belajar tentang pasal-pasal ya, kita selaku manusia yang tinggal di Indonesia, alangkah baiknya juga kita paham apa yang diberlakukan kepada kita oleh pemerintah dan apa dampak yang akan kita dapati. Hak ya, kalau kita kaji akuntansinya seperti hak dan kewajiban ya. Ada hak yang harus kita terima dari negara, dan ada juga kewajiban yang harus kita berikan kepada negara ya. Jadi ya itu tadi ya, jadi pajak ini akan manfaatnya juga sebenarnya balik ke rakyatnya. Berharap seperti itu dikarenakan dulunya mungkin sejarah ya, mungkin kalau ada yang boleh membaca-baca, mencari tahu dari mana sih asal muasal pajak ini ya, sebelum adanya demokrasi ya, sebelum ada negara ya, wilayah-wilayah di bumi ini dikelola oleh kerajaan-kerajaan. Itu mungkin beberapa sudah mempelajari ya, di mana rakyat diwajibkan membayar upeti kepada kerajaan ya, untuk perkembangan, untuk kelangsungan hidup rakyatnya yang ada di kerajaan tersebut juga ya, itu. Nah, begitu juga negara menganut sistem upeti tadi diganti dengan istilah pajak. Itu ada beberapa ahli yang menyebutkan seperti itulah sejarahnya ya. Jadi alangkah baiknya kita agak kritis ya dengan kewajiban yang diberlakukan ya. Dari berpenghasilan kita sudah kena kewajiban bayar pajak, kok kami dikasih kewajiban. Sama seperti kalau kita kaji orang muslim ya, kebetulan saya muslim ya, di berkewajiban setelah balik itu sholat ya, ada dikenakan kewajiban ketika kita mencapai waktunya. Begitu juga ketika pajak penghasilan itu kepada siapa aja yang dikenakan, bagaimana, itu adalah ketentuan-ketentuan ya. Nah, ketentuan ini mau kita kaji kembali. Nah, jadi pajak ini juga nanti dikumpulkan pemerintah negara itu untuk anggaran-anggaran untuk pembangunan dan kepentingan negara ya. Jadi sebenarnya sumber pendapatan kalau kita kaji di perusahaan, sumber pendapatan perusahaan itu berasal dari jual barang ya, jual jasa, atau mungkin jual barang yang bersifat jenis usahanya itu adalah manufaktur. Nah, selisihnya dapat laba dibagikanlah kepada pemilik ya, pemilik saham, pemegang saham ya, pembagian laba atau dividen istilahnya. Nah, kalau pemerintah ya, negara, apa sumber penghasilannya? Itu sumber penghasilan negara itu agar berkembang itu adalah sumber penghasilannya pajak ya, di mana pajak ini dipungut kepada rakyatnya, dan berbagai jenis pajak yang diberikan kepada rakyat agar memberi uang rakyat kepada pemerintah ya, sehingga uang tersebut harusnya dikelola untuk kepentingan negara harusnya ya. Ini perlu digarisbawahi. Negara itu sendiri pun banyak mempunyai kalau kita bilang Indonesia ini terkenal dengan sumber daya alamnya yang melimpah ya. Ketika sumber daya alam ditemukan, tambang ditemukan, lahan hutan yang ditemukan ya, itu adalah sumber daya alam negara, harus diakui, bukan per individu. Nah, ini yang jadi nggak amanahnya seorang pegawai negara ya, ketika emang sudah melihat sesuatu hal yang menggiurkan, menggoda ya, melupakan tanggung jawabnya untuk memerintah negara ini sendiri ya. Kewajiban dia diberi kepercayaan oleh rakyat ya, karena untuk menjadi pegawai negara betapa susahnya ya. Mungkin ada yang beberapa pernah coba, mungkin saudaranya atau gimana, betapa susahnya untuk menjadi pegawai negara. Tapi ketika sudah mencapai tahapnya, melupakan tujuan, karena yang diujiankan itu kan kepribadian dia dalam memegang amanah sebagai pegawai negara. Nah, ini yang disayangkan oleh negara Indonesia. Ini sebenarnya saya agak miris. Oke lah, saya nggak panjang-panjang lagi ya. Topik kita yang di pertemuan ketiga ini mengkaji lagi tentang jenis kemudian tata cara pemungutan pajak ya. Oke, untuk jenis-jenis pajak itu diklasifikasikan lagi. Ada jenis pajak jikalau dibagi menurut golongannya, pajak itu bisa berupa pajak langsung atau pajak tidak langsung ya. Ada juga kalau pajak itu diklasifikasi menurut sifatnya, ada sifat pajak subjektif dan pajak objektif. Ya, kalau diklasifikasi menurut lembaga pemungutnya, pajak ini ada pajak pusat dan pajak daerah. Ya, pajak apa itu pajak langsung? Nah, ini kita kaji. Pajak langsung itu adalah pajak yang bebannya harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan kepada orang lain, serta dikenakan secara berulang pada waktu tertentu. Ya, apa contohnya? Dulu tadi yang kita kaji tadi, pajak penghasilan. Setiap warga negara pasti akan
kenakan kewajiban selaku wajib pajak, selaku warga yang tinggal di Indonesia pasti akan langsung dikenakan pajak penghasilan. Tapi di sini ada tapinya. Pajak penghasilan ini ada ketentuan berikutnya. Wajib pajak yang bagaimanakah ya yang dikenakan nanti pajak penghasilan. Tapi yang contoh dari pajak langsung itu adalah pajak penghasilan. Ya, misalnya saya punya saudara 3 orang. Ya, saya anak pertama, punya adik 2. Nah, saya berpenghasilan, ya, sedangkan adik saya tidak berpenghasilan. Nah, pajak yang harus saya tanggung ya pajak penghasilan saya. Ya, misalnya kalau adik kedua saya berpenghasilan, maka dia sendiri ya pajak penghasilan dia yang dikenakan, tidak bisa menanggung pajak penghasilan saya, itu maksudnya. Jadi pajak penghasilan ya tergantung penghasilan siapa. Penghasilan suami, penghasilan istri itu mungkin udah pernah kalian kaji bagaimana aturannya ya, atau penghasilan adik, kakak ya, atau mungkin saudara ya, atau keluarga lain ditanggung nggak bisa. Ya, jadi pajak langsung itu langsung ke wajib pajak itu sendiri. Contohnya pajak penghasilan. Kemudian apa yang dimaksud dengan pajak tidak langsung? Ya, pajak tidak langsung ini pajak yang bebannya dilimpahkan kepada orang lain. Nah, kalau tadi ini ke wajib pajak itu sendiri. Nah, pajak tidak langsung ini dilimpahkan kepada orang lain. Apa contohnya? Nah, yang udah pernah kalian pelajari PPN. Ya, PPN itu kan dibebankan kepada si pembeli. Saya usaha dagang barang mewah misalnya. Nah, saya beli barang harganya 1 juta, ya, dikenakan PPN 10%, saya harus bayar jadinya 1.100.000, ya, 1.100.000. Saya harusnya bayar beli barang itu 1 juta, tapi saya harus membayar 1.100.000. Nah, itu padahal barangnya nggak akan saya konsumsi, barangnya akan saya jual kembali, tapi saya sudah dikenakan pajak. Tapi pajak itu akan saya bebankan lagi kepada pelanggan yang membeli barang tersebut. Jadi ini namanya pajak tidak langsung. Ya, saya dikenakan pajak terlebih dahulu, tapi itu akan ditanggung lagi kepada pelanggan yang membeli barang yang saya jual. Nah, jadi ketika saya sudah beli barang, saya jual, ya. Nah, nanti saya sampaikan kepada pelanggan dikenakan pajak. Ya, pelanggannya dikenakan pajak dari harga barang tersebut. Oke, dari sifatnya ada namanya pajak subjektif dan pajak objektif. Nah, apa itu pajak subjektif? Ya, pajak subjektif itu jenis pajak yang dikenakan dengan pertama-tama memperhatikan keadaan pribadi wajib pajak. Nah, dilihat dari si subjeknya. Ya, jadi kalau dari sifatnya ini adalah memperhatikan keadaan pribadi sifatnya si wajib pajak, atau kita bilang subjeknya ini siapa? Oh, subjeknya itu wajib pajak pribadi. Subjeknya itu wajib pajak badan. Ya, apa contohnya ya? Tadi sama pajak penghasilan. Jadi ada pajak penghasilan pribadi, ada pajak penghasilan badan. Misalnya saya punya usaha, ya, usaha saya itu berlaba melebihi dari penghasilan kena pajak, ya. Nah, maka saya akan dikenakan sifatnya ke pajak badan, penghasilan badan, ya, atas laba yang saya peroleh. Oke, kita lanjut pajak objektif. Kalau tadi dilihat dari si pihaknya, si subjeknya siapa yang dikenakan. Pihaknya itu ada 2 biasanya, ada wajib pajak pribadi, ada wajib pajak badan. Ini biasanya seperti itu ya, ada 2. Nah, ada juga kalau dilihat dari sifatnya pajak objektif ini adalah memperhatikan atau melihat dari si objeknya. Ya, mungkin keadaannya, perbuatannya, ya bukan dari orangnya. Kalau subjek itu karena emang pajak itu dikenakan kepada orang, ya. Nah, ini dilihat dari objek. Nah, mungkin atas perlakuan ada beli barang, maka kena pajak. Itulah contohnya PPN. Mempunyai penghasilan yang melebihi penghasilan kena pajak, maka penghasilannya kita bilang kena pajak gitu sifatnya, karena melebihi ketentuan penghasilan kena pajak, maka kena pajak. Sifatnya itu yang dilihat pajaknya atas kegiatan apa sehingga kena pajak. Ya, itu contohnya ya PPN, karena beli barang kena PPN. Nggak semua wajib pajak itu kena PPN, tergantung. Kalau wajib pajak itu beli barang, maka barulah kena PPN, ya. Nah, sekarang ada juga kalau tadi dilihat dari sifat, pajak juga bisa diklasifikasi menurut pemungutnya. Ya, kalau dilihat pajak itu ternyata dilihat dari pemungutnya. Di sini ada pajak pusat dan pajak daerah. Nah, ini perlu kalian garis bawahi ya, yang kita tinggal di daerah dan pusat harus digaris bawahi. Kenapa saya garis bawahi? Karena di sini terjadi ketidakrataan antara pusat dan daerah. Nah, kalau saya kritis ya, saya harap mahasiswa juga kritis ya. Kita Indonesia terdiri dari berbagai macam pulau, tapi hanya Pulau Jawa lah yang diakui sebagai pusat. Itu satu. Ya, jadi kalau sudah diakui pusat, maka fokus pemerintah mengembangkan yang pusat dan terkadang melupakan yang daerah. Terkadang saya bilang. Kenapa saya bilang terkadang? Karena banyak ya rakyat di seluruh Indonesia itu dikenakan pajak dan uang pajak itu masuk ke dalam pusat. Ya, walaupun nanti dari pusat akan diberikan lagi ke daerah untuk belanja-belanja eh, negara ya. Belanja negara ini macam-macam, entah pembangunan transportasi, entah di bidang pendidikan, ya itu jauh lagi kajiannya. Nah,
semua pajak pusat ini ya dipungut oleh pemerintah pusat. Jadi contohnya aja langsung, ini eksekusinya itu si Depq, Departemen Keuangan, atas nama Dirjen Pajak. Itu harus terbiasa telinga kalian mendengar Dirjen Pajak atau Departemen Keuangan. Apa contohnya? Semua pajak penghasilan, baik wajib pajak pribadi maupun wajib pajak badan seluruh rakyat Indonesia, itu pajak yang dipungut oleh Dirjen Pajak akan masuk ke pusat, pemerintah pusat. Di mana pemerintah pusat itu Jakarta. Ya, kalian bayangkan berapa banyak seluruh rakyat Indonesia dari berbagai macam pulau, ya, uangnya ditarik, rakyatnya, uang rakyat itu ditarik ya kalau kena pajak, kemudian uang itu akan dikelola oleh pemerintah pusat. Nah, kalau saya kritis, harusnya pemerintah pusat itu harus adil. Ya, adilnya di mana? Ada pemerataan kerataan sosial, ya. Nah, ini makanya diharap emang pemerintah atau pegawai negara itu yang menjabat itu harusnya mempunyai sifat adil, ya. Mungkin agak sedikit kecewa kalau kita mempunyai pemimpin yang sudah mengecewakan, ya. Oke, di sini ada contohnya, ya, PPh, PPN, PPN, BM, dan biaya materai. Nah, nih biaya materai kalian harus tahu. Setiap kita membuat pernyataan pakai materai, itu materai kan bentuknya hanya kertas kecil. Harganya pun sudah, kalau kita beli di pos harganya 10.000. Kalau udah di toko-toko harganya sudah 12.000 ya, naik dia. Dulu cuma naik bedanya itu 1.000, sekarang selisihnya 2.000. Ya, itu efek dari Indonesia banyak utang supaya lunas, rakyatnya dikenain berbagai macam pajak. Ya, sehingga naik semua biaya, ya, harga yang harusnya selisihnya sedikit jadi banyak. Udahlah, jadi curhat saya di sini ya. Oke lah, di sini contoh dari pajak-pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat ya. Kemudian sedangkan pajak daerah ya berarti di luar dari pemerintah pusat, berarti itu namanya pemerintah daerah ya. Ini yang dipungut oleh pemerintah daerah. Oh, ternyata ada juga pajak atau uang rakyat yang dipungut oleh pemerintah. Jadi pemerintahnya ada daerah, ada pusat. Nah, yang di daerah dipungut oleh pemerintah daerah dari rakyatnya ya, di mana hasil pemungutannya ini dimasukkan sebagai penerimaan APBD. Ya, jadi contoh dari pajak daerah itu banyak. Mungkin ada beberapa yang kalian tahu ya, seperti pajak daerah. Ini tingkat 1, tingkat 2 ini tergantung wilayah ya, atau aturan. Ya, ini ada aturan-aturan undang-undang di nomor 18 tahun 1997 ya. Ada namanya pajak daerah tingkat 1 itu, daerah tingkat 1 ini daerah yang seperti apa, maka wilayahnya dianggap tingkat 1. Daerah yang seperti apa, jadi wilayah-wilayah daerah pun ada pembagiannya. Nggak semua wilayah itu dianggap pukul rata ya. Nah, ada namanya pajak kendaraan. Ya, yang punya kendaraan pasti akan melakukan bayar ke Samsat ya, buat bayar pajak kendaraannya. Kemudian kalau seandainya kalian beli kendaraan, kemudian kendaraan itu masih atas nama lain, untuk mengubah harta orang lain menjadi harta kita pun dikenakan pajak. Ya, namanya biaya balik nama kendaraan. Kemudian pajak bahan bakar, ya bahan bakar pun dikenakan pajak. Kemudian PBB, pajak bangunan, ya BPHTB, ya dikenakan pajak. Nah, ada lagi namanya pajak hotel, ya kalau seandainya rakyatnya itu punya usaha hotel, punya usaha restoran, yang punya usaha hotel, restoran, bayar pajak. Nah, saya pernah punya usaha salah satu, ya, jadi didatangi oleh orang pegawai negara yang berbaju dinas, menagih pajak. Nah, saya pernah kena pajak reklame. Nah, pajak reklame mereka menagih, bayar pajak, ini kwitansinya, bayar kepada kami. Ya, langsung gitu, to the point ya, minta uangnya. Ya, itulah negara Indonesia ya, bayar pajak, bayar gaji pegawai negara, negara kita nggak kembang-kembang juga rasanya. Oke, ada juga namanya pajak penerangan jalan. Aduh, ini agak mengecewakan, sudah tinggal di kota Medan, terkadang ada wilayah, ada jalan di Medan ini masih aja jam 9 masih gelap ya. Padahal sudah dikasih pajak penerangan jalan, tapi nggak terang-terang juga kalau udah malam Medan ini. Aduh, udahlah masuk ke ada pajak pengambilan dan pengelolaan bahan galian golongan C. Nah, ini ya kalau yang punya tadi yang saya bilang Indonesia ini punya sumber daya alam. Nah, ketika ditemukan adanya sumber daya alam itu tidak bisa diakui sebagai individu. Nah, tapi siapa yang mengelola? Nah, ketika itu dikelola oleh individu, maka individu ini akan dikenakan pajak. Ya, misalnya saya menemukan mata air gunung. Ya, jadi mata air gunung ini mau saya jual, padahal airnya itu adalah sumber daya alam, bukan yang saya hasilkan sendiri. Maka pemerintah wajib mengenakan saya untuk bayar pajak atas pemanfaatan sumber daya yang saya dapatkan ya. Itu pajak daerah. Kemudian kalau untuk tata cara pemungutan, ada namanya stelsel pajak, kemudian ada asas pemungutan pajak. Ya, ini kita kaji dulu. Stelsel pajak ini atau kita bilang real stelsel ya, di mana pengenaan pajak ini didasarkan pada objek atau dilihat dari penghasilan yang nyata. Kenapa kita bahas penghasilan?
Karena pajak ini pasti berhubungan dengan uang. Jarang orang bayar pajak ini pakai benda. Contoh bayar pakai beras atau bayar pakai pakaian nggak ada ya. Bayar pakai uang. Karena pemerintah nggak butuh benda, yang butuhnya uang. Uang ini bisa dipakai segala cara. Kalau beras kan nggak bisa. Ya makanya kajiannya di sini penghasilan yang nyata. Kemudian ada stelsel anggapan. Ya, pengenaan pajak ini didasarkan pada satu anggapan yang sudah diatur oleh undang-undang. Kemudian ada namanya stelsel campuran. Ini kombinasi antara nyata dan anggapan. Ya, ini mungkin anggapan pada awalnya dihitung kembali di akhir berdasarkan jumlah yang sebenarnya. Oke, kemudian ini asas pemungutan ya. Jadi pajak itu dipungut. Ya, nyata pungutannya itu bisa dihitung. Anggapan mungkin berdasarkan aturan undang-undang. Nah, ada juga yang nyata campur anggapan. Ya, pemungutannya ini ya seperti anggapan itu tadi yang saya bilang, pajak reklame. Pajak reklame itu dilihat dari ukuran reklame yang saya pajang di usaha saya. Oh, ini perkiraan ukurannya sekian. Nah, sekian maka ada hitungannya itu. Kalau ukuran sekian, ukuran sekian kali sekian, pajaknya sekian. Nah, itu pajak anggapan ya. Itulah cara pemungutannya itu dihitungnya itu ada 3 jenis ya. Kemudian asas pemungutan pajak. Asasnya itu ada berdasarkan domisili, ada berdasarkan sumbernya dari mana, kemudian asas kebangsaan. Kok asas kebangsaan? Ini mau kita kaji ya. Asas kebangsaan, ternyata warga negara asing pun bisa aja kena pajak, nggak hanya warga negara Indonesia. Ini kita kaji dulu asas domisili. Ya, jadi pajak itu dipungut. Kalau dilihat dari asas domisili, ini negara berhak mengenakan pajak. Nah, ini negara ya akan mengenakan pajak kepada seluruh penghasilan. Nah, ini penghasilan rakyat itu akan dikenakan pajak. Rakyat punya penghasilan kena pajak, rakyat punya harta kendaraan dikenakan pajak, rakyat punya harta rumah dikenakan pajak, rakyat punya harta tanah dikenakan pajak, rakyat mendapatkan bonus atau hadiah ya yang melebihi dari ketentuan dikenakan pajak. Semua dikenakan pajak ya, sehingga uang itu terkumpul banyak di pemerintah. Oke, jadi ini mengenakan pajak atas seluruh penghasilan wajib pajak yang bertempat tinggal di wilayah pabean Indonesia. Jadi ada domisili kita di mana, maka dirjen pajaknya dipungut di sana gitu, kantor pajaknya di mana. Baik pun itu yang diperoleh dari luar Indonesia. Maksudnya saya punya usaha di Indonesia, tapi saya juga jual barangnya di negara lain. Ya, saya punya usaha di negara lain, penghasilan yang ada di luar negeri itu juga akan dikenakan pajak. Tapi bagaimana cara hitungannya itu ada ketentuannya. Kalau seandainya punya penghasilan di luar negeri, kok 2 kali kita bayar pajak? Nanti ada ketentuan. Kalau seandainya di luar negeri, di negara tersebut kita sudah bayar pajak, nah bagaimana di Indonesia? Apakah bayar pajak lagi? Itu ada ketentuannya, ada cara penghitungannya. Makanya itu yang harus kita pelajari ya, ketentuan, perhitungan, tata cara, ya jenis-jenis itu kita pelajari lebih detail sehingga kita dapat ilmunya ketika memeriksa kita tahu bagaimana tahap-tahapnya. Oke, dilihat dari asas sumber, ya, negara ini berhak mengenakan pajak penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal wajib pajak. Contoh, saya lagi tinggal di luar negeri, ya, tapi saya punya usaha nih di Indonesia, ya tetap aja kena pajak, ya, karena wilayahnya masih di Indonesia. Oke, asas kebangsaan, ya, pengenaan pajak ini dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara. Ya. Ya tadi WNI seluruh WNI kena pajak, WNA bisa saja kena pajak jikalau ya dia mempunyai penghasilan dan sumber penghasilannya itu didapat dari Indonesia dan penghasilannya itu misalnya sudah mengenakan ketentuan penghasilan kena pajak. Nah, ya, tapi ini dilihat dari asal kebangsaan ya. Intinya ya WNI kena pajak, WNA bisa saja kena pajak, WNI juga bisa saja kena pajak jikalau diukur dari ketentuannya. Oke, sistem pemungutan pajak. Ada namanya official assessment system, self assessment system, withholding system. Official assessment system ini ya sistem pemungutannya bagaimana? Ini pemungutan pajaknya memberi wewenang kepada pemungut pajak untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayar oleh seseorang. Jadi ini maksudnya apa? Nah, saya wajib pajak ya pribadi. Nah, ini Indonesia nggak menggunakan ini ya, bukan menggunakan official, mungkin negara-negara lain. Ya, misalnya saya sebagai rakyat, ya kemudian kantor pajak misalnya selaku pemungut, ya akan menghitung pajak setiap rakyatnya dan diberikan berapa jumlahnya kepada rakyat tersebut. Nah, ini sudah tersistem. Setiap rakyat yang mempunyai penghasilan langsung terdata tuh di kantor pajaknya. Ini nggak di Indonesia ya, karena Indonesia nggak menganut official assessment. Mungkin ada negara-negara tertentu yang sudah besar, setiap rakyat yang mempunyai penghasilan langsung terhitung, langsung terdata, dan langsung dikenakan pajak dan nilai besar pajaknya itu langsung diberikan kepada si rakyatnya tersebut. Ya, jadi yang memungut dan menghitungnya itu oleh si pemungut pajak. Nah, ada namanya self assessment system. Nah, ini yang diberlakukan di Indonesia ya. Ini sistem pemungutan pajak ini memberikan wewenang penuh kepada wajib pajak. Nah, maksudnya si rakyat, kenapa sih bilang rakyat? Karena seluruh rakyat pasti kena pajak ya. Kecuali ya mungkin ya penghasilannya yang tidak memenuhi kena pajak ya. Nah,
yang penghasilannya kena pajak atau wajib pajak itu sendiri yang melakukan menghitung, membayar, melaporkan besarannya pajak yang terhutang. Karena kalau dibebankan ke pemerintah pasti nggak bakal terdata. Ya untuk Indonesia terdata nggak mungkin lah ya. Makanya ya masih menganut self assessment system. Ya harus sadar diri. Oh punya pajak bayar. Makanya tuh polisi-polisi tuh di apa? Yang bisa ditegur rakyatnya yang belum bayar pajak itu misalnya ya pajak bermotor. Ya pajak penghasilan rata-rata sudah berjalan. Ya pajak penghasilan itu berlakunya itu pasti bakal melaporkan eh, karena setiap karyawan yang punya penghasilan, perusahaannya sudah langsung harus memungut penghasilan si karyawan tersebut jikalau penghasilan kena pajak. Ya, untuk penghasilan itu sudah langsung dari perusahaan masing-masing karyawan. Kemudian pajak kendaraan itu dikontrol oleh polisi ya, yang kadang-kadang berpatroli mencari, lihat dari BK-nya, kalau BK-nya tahunnya tahun di bawah tahun sekarang, itu langsung kena stop kalian. Dilihat mana surat-suratnya. Oh, belum bayar pajak, ini harus bayar pajak. Diingatkan lagi sama polisinya bayar pajak. Nah, mungkin saya salah satunya juga pernah terjadi, yaitu waktu saya masih kuliah lah ya, belum paham ya. Oh, ternyata saya belum bayar pajak, cuman arahannya untuk bayar pajak. Nah, itu aja. Nah, kalau ada yang polisi main-main itu, nah, makanya kita harus tahu peraturan ya, sehingga kita nggak dibodoh-bodohi juga, kita paham ya. Bersyukurlah kalian bisa melanjut ke tingkat sekolah tinggi ya. Ada niat untuk belajar, cari ilmu. Oke lah, kita lanjut sistem pemungutan yang terakhir itu namanya withholding system. Ya, withholding system ini suatu pemungutan pajak yang memberikan wewenang pada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terhutang. Kemudian pihak ketiga itulah yang menyetor dan melaporkan kepada wajib pajak. Jadi pihak ketiga ini ya ibaratnya kayak konsultan saya bilang mungkin ya. Pemerintah itu beda, yang dipungut itu beda, yang menghitung itu juga beda. Ya namanya withholding, konsultan pajak lah saya bilang. Dia yang menghitung dan melakukan pemotongan, terus dia yang membayarkan, dia melaporkan ke wajib pajak segini loh yang terutang gitu. Itu dia ya withholding system. Kemudian timbul dan hapusnya utang pajak itu ada dua, ajaran formil dan ajaran material. Muncul terus dihapusnya hutang pajak. Pernah nggak kalian perusahaan punya utang pajak? Kenapa perusahaan punya utang pajak? Karena ternyata perusahaan tersebut bangkrut, itu contohnya. Ya, ini kita langsung aja. Kalau apa itu ajaran formil? Ya, hutang pajak itu timbul karena dikeluarkannya surat ketetapan pajak oleh Fiskus. Ya. Nah, apa itu Fiskus? Ya, Fiskus itu aparatur pajak ya. Aparatur pajak atau mungkin pejabat pajak ya, atau orang atau badan yang memiliki tugas untuk melakukan pemungutan pajak atau iuran pajak terhadap si wajib pajak tadi. Maka kalau utang itu timbul adanya surat yang dikeluarkan oleh si kantor pajak, yang saya bilang aja kantor pajak, maka akan timbul namanya STP, SKP, dan SKPKB. Ya. Oke, ada juga namanya ajaran material. Ya, ini utang pajak ini timbul karena adanya undang-undang. Ya, utang pajak hapus karenanya dapat disebabkan pembayaran kompensasi darurat meninggal dunia, pembebasan dan penghapusan. Mungkin pernah kalian dengar istilah pemutihan pajak. Nah, harusnya kita kena pajak kendaraan. Ternyata pajak kendaraan rakyat ini sampai 3 tahun, 4 tahun nggak dibayar-bayar. Ya, atau mungkin orang kaya punya rumah sampai 5, ya, saking banyaknya harta, maka banyak juga lah pajaknya. Itu kata orang ya. Banyak hartanya, banyak pula pajaknya. Ya, jadi nggak dibayar-bayar ya pajak harta dia itu nggak dibayar-bayar. Ya, jadi kalau kalian jadi rakyat Indonesia ini semakin banyak harta, semakin banyak pula lah kalian bayar pajak. Itulah ya. Nah, sehingga pemerintah kenapa melakukan pemutihan ya daripada nggak dibayar ya kita kasih putihkan lah. Ya, putihkan ini bukan berarti habis yang dibayarkan, enggak. Karena kalau kita telat melaporkan pajak kita, ya pajak harta kita, ya kita dikenakan denda. Jadi yang diputihkan itu biasanya dendanya diputihkan cukup bayar pokoknya saja. Yaitu contoh terhapusnya pajak dikarenakan aturan atau undang-undang. Nah, contoh yang ini bukan undang-undang ya, tapi ini sifat pemutihan itu kayak aturan yang dikeluarkan oleh kantor pajak biar ada pemasukan uang juga bagi si pemerintah. Ya, karena kalau telat bayar denda. Kalau nilainya besar hartanya, denda kecil pun jadi bayarnya besar ya. Oke. Kemudian ada hambatan pemungut pajak. Apa hambatannya? Bisa bersifat perlawan pasif dan perlawan aktif. Ya, perlawan pasif ini seperti apa? Ya tadi, masyarakat enggan bayar pajak. Kenapa? Ya, perkembangan intelektual dan moral masyarakat mungkin emang tidak mengetahui informasi tersebut ya. Kemudian sistem pajak kita yang sulit dipahami masyarakat. Ya, saya pun sampai sekarang melihat pajak daerah itu pun masih berantakan. Ya, kalian pikir salah satunya aja ya, parkir. Itu ada namanya pajak parkir. Tapi harusnya uang parkir itu harusnya masuk ke pendapatan daerah kita. Bayangkan satu kendaraan sehari sampai 3 kali berhenti parkir, ya tapi uangnya nggak masuk di
daerah, masuknya ke kantong-kantong individu. Nah, ini kenapa kita bayar si tukang parkir? Ya kita udah ibaratnya kita memahami, oh dia yang menyiapkan jalan kita, padahal enggak. Ya jalan itu milik negara, negara membebankan, rakyat yang punya hartanya, yang menggunakan jalan, ya bayar gitu, berhenti kita sebentar di tempat itu langsung kena. Ya, tapi nggak tahu ya aturannya wali kota kita katanya akan memberantas, parkir-parkir liar ya. Tapi itulah, ya kalau kita paham sebenarnya mau protes tapi namanya Medan diprotes pun balik protes gitu. Malah saling memaki ya. Daripada maki-memaki hanya karena 2.000 akhirnya ya udahlah kasih aja. Kadang saya mikir gitu. Ya saya nggak tahu sama yang lain, ya berhenti sebentar langsung kena pajak 2.000. Kalau dulu saya mahasiswa agak kritis, mungkin kenapa ini harus bayar? Kenapa ini uangnya masuk ke mana? Apakah ini walaupun mereka pakai bed nama atau kartu atau pakai baju seragam, apakah terdeteksi uang yang mereka dapat? Sepertinya kan nggak terdeteksi ya. Paling mereka pun kalaupun seandainya benar-benar melaporkan ke pemerintah ya ke dinas daerahnya, ya paling sudah kena kena potong lah karena nggak terdeteksi, nggak transparan kan. Nggak seperti mungkin yang di mall, berapa yang masuk keretanya, mobilnya, pas keluar, itu juga tertera data dokumennya jelas seperti yang kita pelajari. Dah, itu contoh ya. Makanya sistem perpajakan ini di Indonesia pun tidak tidak berlaku dengan sedemikian rupa. Ya, mungkin dengan adanya keadaan yang penyelewengan uang negara sampai triliun-triliunan, ya rakyat kecewa, kayak mana nih mau bayar pajak lagi? Uangnya toh mau diselewengkan juga gitu ya. Oke, lanjut di sini contoh perlawanan pasif kita sebagai rakyat, ya sistem kontrolnya nggak dapat, nggak ada. Itu tadi saya bilang, kontrolnya itu gimana orang bisa rakyat itu suruh sadar diri untuk bayar pajak. Ya kalau mungkin eh, tahu aturan-aturan bakal dibayar ya. Tapi yang seperti yang kendaraan yang bisa kita gunakan tahu bayar pajak kendaraan. Ada yang beberapa yang punya usaha, yang baru-baru punya usaha, ya apalagi sekarang ada pajak UMKM, ya UMKM pun rakyat kecil pun yang berkembang memiliki usaha dikenakan pajak. Inilah mirisnya Indonesia punya hutang dan terbebankan oleh anak cicit kita nanti untuk bayar-bayar pajak ya. Yang menikmati ya yang di atas lah. Duh, miris. Oke lah, perlawanan pasif ini harusnya diupdate nih. Apalagi adanya penyelewengan ini saya ngambil dari buku ya. Buku yang terbitan 2023 kalau nggak salah. Atau 2020 atau 2023. Nanti saya cek lagi ya. Maunya update dengan adanya isu-isu atau yang fakta-fakta yang sudah terjadi di pegawai negara atau mungkin ada mahasiswa saya yang kritis di sini ya. Kritis dengan apa yang terjadi, dapat sedikit informasi ilmu yang dapat dari saya ini. Ya mudah-mudahan lebih bermanfaat ke depan ya. Nah, kita lanjut bentuk perlawanan pasif yang dilakukan oleh wajib pajak. Nah, contohnya perlawanan pasif itu ya menghindar pajak. Menghindar pajak berarti nggak bayar pajak. Ya, atau perbuatan yang berusaha untuk meringankan beban pajak dengan tidak melaporkan keadaan sesungguhnya. Nah, ini salah satunya dilakukan oleh perusahaan-perusahaan. Ya, waduh, penghasilan kita sekian. Nah, setelah dipotong penghasilan tidak kena pajak, wah, ini PKP-nya penghasilan kena pajaknya lumayan besar. Wah, penghasilan besar, pajak besar. Gimana nih daripada kita bayarkan nilainya ke pemerintah, kita kecilkan aja angkanya. Itu yang terjadi di perusahaan-perusahaan, ya perusahaan-perusahaan swasta ya. Karena kalau perusahaan negara ya toh yang punya usahanya itu ya juga negara nggak ada masalah dikenakan pajak ya kan. Tapi kalau perusahaan-perusahaan yang baru merintis sudah dikenakan pajak, makanya itu ada penghasilan kena pajak. Nah, tapi kadang perusahaan memikir daripada uangnya itu masuk ke negara, adalah kita manipulasi lah laba perusahaan kita. Itu contoh salah satu ya. Dengan dalam hukum pajak sehingga dapat meringankan beban pajak terutang. Ya, jadi ada pajak terutang juga di dalam perusahaan itu. Ntar ya, ini masih banyak. Oke, skip lagi. Oke, perlawanan aktif ini meliputi semua usaha yang melanggar undang-undang, ada tax evasion namanya. Kemudian tax evasion itu sendiri adalah usaha meringankan beban pajak dengan cara melanggar undang-undang. Nah, ini perlawanan aktifnya ini ya menggelapkan pajak. Pajaknya itu malah digelapkan, malah diambil gitu. Uang pajak yang harus dibayarkan malah diambil. Nah, kalau ini tidak melaporkan keadaan sesungguhnya. Ini tadi harusnya hartanya itu ada 4 harta yang dilaporkan, tapi dia melaporkan hanya 2 harta gitu. Nah, kalau ini malah pajaknya itu menggelapkan uang pajaknya itu sendiri ya. Nah, di sini ada tarif pajak dan namanya tarif sebanding, tetap, progresif, degresif. Nah, sebanding itu maksudnya tarifnya ini persentase tetap ya. Berapapun jumlah penghasilan tersebut atau nilai tersebut maka akan dikenain pajak. Apa contohnya PPN? Mau barangnya itu harganya 1 miliar, barangnya itu harganya 10 juta, tetap pajak yang dikenakan tarifnya itu tetap 10%. Ya, jumlahnya berbeda tapi nilai persennya tetap sama.
Nah, ada nama tarif pajaknya itu tarif tetap. Ini maksudnya apa? Jumlah yang tetap terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak. Ya, contohnya biaya materai, ya. Ini nilainya tetap, jumlahnya tetap sama, kemudian jumlah yang dikenai pajak tetap sama, biaya materai. Ya, setiap ada transaksi keuangan, ya berapapun jumlahnya, ya kan, atas nama transaksi keuangan, tetap biaya materainya 10.000, ya. Biaya materai ini pajaknya 10.000, ya. Namanya materai nih. Istilah yang kalian dengar kan bea. Itu adalah materai. Materai yang kalian beli yang 10.000, ya agar sah dokumen kalian pakai materai. Syah ini peraturan pemerintah agar ada aja pajak yang ada aja iuran yang bisa masuk ke pemerintah, muncullah pajak biaya materai ini ya. Udah kita lanjut. Ada namanya tarif progresif ya. Tarif pajak ini, persentase tarifnya ini digunakan semakin besar jumlahnya yang dikenakan, maka tarifnya juga semakin besar. Contohnya tarif PPh ya. Kalau kalian sudah belajar tentang perpajakan, kalian tahulah tarif pajak penghasilan itu kan di 5%. Terus masih ada sisanya, kalikan lagi dengan 10%. Nah, naik tarifnya. Nggak tetap dia. Beda dengan biaya materai, satu jenis pernyataan transaksi keuangan, satu materi tetap. Ada transaksi lagi tetap materinya satu. Nggak mungkin materinya ada dua di situ, tiga, empat, nggak mungkin. Ya. Nah, tarif degresif, ya ini tarif yang digunakan semakin kecil, maka jumlah yang dikenakan pajak DPP-nya semakin besar. Kebalikan, semakin kecil jumlahnya, DPP-nya besar. Ya, misalnya nilai pajaknya itu 10 juta, DPP-nya 15. Nah, itu kebalikan lah ya. Nah, itulah topik kita di jenis dan cara pemungutan. Ya, saya harap poin-poin penting yang saya jelaskan tadi kalian catat ya. Kalian rangkum di dalam buku catatan kalian, kemudian kalian upload ke GCR. Saya gunakan GCR ya untuk menilai hasil kumpulan jawaban kalian, catatan kalian yang akan kalian upload itu menjadi absensi saya di pertemuan kedua. Jadi kalau ada yang tidak mengumpulkan, ya deadline-nya hari Selasa minggu depan. Kalau ada yang tidak mengumpulkan, berarti tidak saya absen, tidak hadir lah nanti saya buat. Jadi harus kalian kerjakan poin-poin penting yang saya sampaikan, dicatat di buku catatan, foto, simpan bentuk PDF, kemudian upload ke GCR. Ya mungkin sekian dulu pembahasan kita di pertemuan ketiga. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.